Hai guys, kembali lagi di channel aku, Fitriani Meisuri. Hari ini aku bikin kue sus sesuai requestan subscriber aku. Tadi aku lupa namanya siapa, tapi ada. Nah, jadi kali ini aku bikinnya. Jadi resep ini juga ada resep fla vanilla sama fla coklat. Jadi untuk tahu resep lengkapnya, stay tune terus ya. Oke, pertama kita bakal bikin adonan untuk kulit kue susnya. Jadi di sini aku pakai butter. Nah, butternya ini 100 gram. Sebenarnya nggak perlu pakai nggak patokan gitu harus pakai butter. Jadi kalau pakai mentega atau margarin juga boleh. Dan ini aku masukin 200 ml air, terus 1 sendok makan gula pasir dan sejumput garam. Nah, untuk resep lengkapnya aku bakal tulis di deskripsi box ya guys. Seperti biasa, jangan malas membaca. Oke, kemudian ini kita masak dengan api sedang. Nah, kalau mau lebih cepat api besar. Cuman api sedang juga udah pas kok. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut dan si butternya ini juga sampai mencair. Nah, jadi dia itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia itu udah mencair semua dan mendidih, menggurap seperti ini. Kemudian kita bakal kecilin apinya dan siap kita masukin tepung terigunya. Di sini tepung terigunya aku pakai tepung protein tinggi, yaitu Cakra Kembar. Aku nggak promosi ya, cuman aku kasih tau kalian aja supaya kalian nggak bingung. Nah, ini masukin langsung aja. Sebenarnya mau pakai tepung biasa juga boleh kok guys, cuman aku ada di rumah tepung Cakra Kembar, jadi aku pakai tepung Cakra Kembar. Nah, ini lanjut kita bakal aduk-aduk. Ini apinya dikecilin ya, jadi kecil banget, jangan sampai gede-gede nanti hangus. Nah, ini sambil kita pakai lebih mudah pakai spatula seperti ini. Jadi kita bisa tekan-tekan supaya yang menggerindil-gerindil, tepung yang menggerindil itu bisa kita tekan-tekan gini gitu. Nah, ini itu kita giniin terus sampai adonannya ini kalis ya guys. Jika sudah setengah kalis, apinya kita matikan ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bakal sisihkan dan kita bakal dinginin dulu. Oke, ini udah aku angkat dari kompor dan ini aku tekan-tekan terus supaya memastikan nggak ada lagi tepung yang menggumpal, tepung yang menggerindil gitu. Dan ini bakal kita sisihkan, kita bakal nggak usah didinginin sih ya, dibiarkan gitu aja sampai dia itu hangat. Jadi nggak terlalu panas lagi ya guys. Oke, lanjut. Jadi kita bakal bikin flanya. Di sini aku mau buat fla coklat dulu. Ini ada tepung maizena sama coklat bubuk. Jadi coklat bubuknya itu 20 gram dan coklat dan tepung maizenanya 25 gram. Sekitar 2 sendok makan, sedangkan coklat bubuknya ya sekitar 1 sendok makan munjung ya guys, penuh. Nah, kemudian ini bakal kita bikin seperti pasta gitu. Nah, ini aku masukin air secukupnya. Ini air hangat, lebih baik air hangat supaya hasilnya nggak menggerindil-gerindil. Nah, gini kita bakal bikin seperti pasta, jadi kayak pasta coklat gitu. Ini pasta coklatnya udah jadi. Nah, seperti ini guys tuh, jadi seperti pasta banget coklat. Kemudian kita bakal sisihkan. Selanjutnya siapkan teflon seperti ini. Ini 250 ml susu cair. Nah, sebenarnya lebih baik pakai susu cair coklat, tapi pakai susu cair yang putih juga nggak apa-apa. Nah, ini aku masukkan sekitar 4 sendok makan gula pasir. Nah, lanjut aku bakal masukin sejumput garam. Kemudian kita bakal masak sampai si gulanya ini larut ya guys. Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya pakai susu coklat juga pas banget, cuman karena nggak ada jadi aku pakai susu putih. Nggak apa-apa, sama aja kok. Oke, ini setelah gulanya larut,
dan airnya juga sudah mulai panas. Kemudian kita bakal tambahkan 50 gram coklat batang. Nah ini aku bakal masukin coklat batangnya ya. Oh iya guys, untuk apinya sedang aja, jangan gede-gede. Lalu ini kita bakal cairin coklat batangnya. Dan setelah cair tercampur rata, kita bakal masukin pasta coklat yang udah kita bikin tadi, sayang, sama tepung maizena itu loh. Nah ini kita masukin semuanya dan sambil terus diaduk-aduk ya guys, karena nanti itu kalau nggak diaduk-aduk dia bakal kayak menggerindil-gerindil gitu, nggak rata. Nah seperti ini tuh, aku telat tadi ngaduknya, jadi apinya emang harus dikecilin dulu, jadi baru dimasukin sama pasta yang kita bikin tadi. Lalu ini kalau seperti ini kita tekan-tekan terus aja sampai dia itu menyatu, nanti dia bisa menyatu kok. Nah kalau udah rata kita bakal angkat dan sisihkan. Tanda dia udah jadi flah yaitu dia meletup-meletup seperti ini ya, jadi kayak dodol. Oke, kita bakal sisihkan. Nah ini dia guys, jadi flah coklatnya udah jadi dan aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah ini siap kita gunakan dan sisanya aku simpan dalam wadah seperti ini dan usahakan ditutup sedikit supaya nggak mengeras di bagian permukaan gitu, karena kalau dia kena angin dia bakal mengeras bagian permukaannya. Lalu kita kembali ke kulit susnya. Ini kulit susnya udah aku masukin ke dalam mixer, ke wadah mixer seperti ini karena mau aku mixer. Sebenarnya nggak di mixer juga nggak apa-apa, bahkan kalau mau pakai spatula diaduk sama spatula gitu bisa juga, cuman aku pengen cepet jadi aku pakai mixer. Nah ini di mixer dengan kecepatan paling rendah aja, yang penting ini kita bisa nyampurin antara tepung sama adonan kulit susnya. Nah kita masukin satu persatu telur ya guys. Jadi di sini kalau kalian menggunakan kalau kalian menggunakan telur yang kecil kalian bisa pakai 4 butir, dan kalau kalian pakai telur yang besar-besar kalian bisa gunakan cuman 3 telur. Nah di sini aku lihat teksturnya juga nampak kalau misalnya dia udah jadi kulit adonan susnya, yaitu dia itu sedikit agak, nah ini kan dia masih padat ya, terus dia itu masih menggumpal-gumpal kayak gini, jadi itu belum jadi, masih kurang gitu loh telurnya. Nah kalau dia itu nanti sudah mulai kayak pasta tapi lembek terus dia udah nggak melekat lagi sama si mixer ini, berarti dia tuh udah jadi adonan kue susnya. Nah ini aku pastiin dulu apakah 3 telur cukup, dan sepertinya benar ini nggak cukup guys, jadi harus ditambah lagi 1 butir telur supaya adonannya nggak terlalu kental seperti ini. Tuh ini terlalu kental jadi kurang masih telurnya. Nah aku bakal tambahin 1 butir telur lagi ya. Kita mix lagi sampai dia tercampur rata. Nah seperti ini guys tuh, jadi dia tuh kayak pasta gitu. Nah nggak melekat dan juga nggak terlalu padat tuh, ini pas banget tuh. Ini udah jadi, berarti 4 butir telur ya kalau kecil-kecil, tapi kalau gede kalian bisa pakai cuman 3 butir telur. Oke, kita bakal matiin mixernya karena ini juga udah rata. Dan selanjutnya aku mau panasin oven. Nah ini ovennya aku panasin api atas bawah di suhu 190 derajat celcius dan selama 10 menit. Nah kemudian untuk adonan kue susnya aku bakal masukin ke dalam plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat mencetaknya gitu. Nah ini dia guys, jadi dapat 2 ukuran plastik segitiga yang sedang, dapat 2 seperti ini. Kemudian aku mau pakai spuit seperti ini. Nih aku pakai spuit Wilton, dan ini itu ya yang paling besar cuman ini. Jadi aku mau buat kue sus yang agak ukurannya sedang-sedang gitu deh, tapi nggak terlalu kecil. Ini aku mau masukin ke dalam plastik segitiga untuk spuitnya. Nah ini aku pakai spuit Wilton 2D ya guys, jadi 2D.
Nah, di sini kita bakal langsung aja mau mencetak kue susnya, jadi biar lebih cepet. Juga tadi ovennya udah kita panasin, lalu kita bakal cetak untuk kue susnya. Nah, di sini sebelum mencetaknya kita sediakan loyang. Nah, loyangnya aku nggak olesin pakai margarin, aku cuman alasin pakai kertas baking. Kemudian kita bakal langsung cetak aja seperti ini, jadi nggak ribet, langsung aja. Nah, kalau misalnya kalian mau ukuran yang lebih kecil, kalian bisa sempurnakan lebih kecil dan lebih sedikit. Ini aku sengaja bikinnya gede-gede dan aku sempurnakannya banyak-banyak supaya hasilnya juga kembang-kembang bulat-bulat besar gitu. Lebih puas guys kalau yang besar. Oke, lanjut. Oke, sorry, aku jadi pilek karena nggak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi pilek seperti ini. Mungkin karena udaranya udah mulai sejuk, mulai dingin, jadi maaf kalau agak terganggu dengan suaranya yang agak sengong-sengong gimana gitu ya guys. Oke, lanjut ya. Jadi ini dikasih jarang-jarang supaya nanti kan dia kembang tuh, kembang banget, membentuk kayak seperti tengahnya tuh bolong gitu. Nah, ini aku oven di suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit. Oke, selanjutnya aku mau bikin fla vanilanya. Di sini aku masukin susu cair 250 ml, kemudian aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir, dan ini sebenarnya sesuai selera. Kalau kalian suka manis kalian bisa tambahin. Nah, lalu kita masukin ekstrak vanila. Di sini aku pakai sekitar ya 1 sendok teh vanila ekstrak. Kemudian aku masukin sejumput garam, dan ini bakal kita masak sampai mereka semua ini tercampur rata. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita sisihkan. Jadi kue susnya itu udah mateng. Lanjut kita bakal keluarin dari oven. Nah, ini tuh nggak nyampe 30 menit, jadi masih sekitar ya 25 menitan gitulah. Sebenarnya tergantung oven masing-masing ya guys. Biasa kan ada oven yang nggak sama gitu suhunya, ya lain merek pasti lain lah ya. Nah, ini tuh cantik banget, ya ampun udah mateng. Oke, aku bakal masukin 1 loyang lagi. Nah, ini dapat di 2 loyang gitu. Ini kita bakal oven juga di suhu 190 dan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit juga. Sambil menunggu kulit susnya itu dingin, lalu kita bakal bikin fla vanilanya. Di sini kita masak yang tadi udah kita campurin itu. Kita masak sampai gulanya itu larut ya guys. Nah, ini aku tambah 1 sendok makan gula pasir lagi, jadi totalnya 5 sendok makan ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Ini masaknya dengan api sedang aja sampai nanti dia itu mengental. Jadi dia akan mengental dan bergelebub-gelebub seperti ini. Nah, dia akan meletup-letup seperti ini. Kemudian jika udah seperti ini, kita bakal masukin setengah sendok makan margarin. Nah, ini supaya ada rasa gurih-gurihnya gitu ya, jadi nggak manis aja. Lalu ini kita aduk terus. Kalau udah rata semua, juga udah mengental, flanya udah jadi berarti, dan kita bakal sisihkan. Lebih bagus lagi kalau langsung dimasukin ke dalam plastik segitiga, jadi dia nggak bakal membentuk kayak keras gitu di atas permukaannya. Jadi kita bakal masukin ke dalam langsung kita masukin ke dalam plastik segitiga ya. Oke, di sini kita punya 2 fla, jadi ada fla vanila sama fla coklat, dan ini dia flanya tuh. Oke, kita bakal, aku mau cek bagian bawahnya apakah ini hangus atau enggak. Kayaknya sih enggak deh. Tuh, enggak kan guys, jadi ringan banget kayak tahu kempong gitu loh. Dalamnya tuh kan bolong kan, jadi dia itu kayak tahu kempong guys, seperti itulah.
Tuh cantik. Oke, kita bakal kayak bikin topi. Jadi ujungnya kita potong pakai gunting untuk kayak buat tempat gitu. Kita bisa buka katup gitu deh. Nah seperti ini tuh. Wangi banget guys, ya Allah, super. Wanginya, wanginya aja, wangi kulitnya aja itu menggugah selera. Apalagi kalau dia itu udah dikasih flah, ya kan. Nah ini aku mau isi flanya melimpah ruah sampai tumpah biar puas nih orang yang makan. Tuh, kemudian kita tutup lagi, lalu kita taruh di di plastik kertas klap seperti ini. Nah kan lebih cantik kan, lebih rapi. Oke, kita masukin semuanya, kita isi flah coklat sama flah vanila. Dan flah vanilanya juga wangi banget loh guys, sumpah wangi banget. Wangi vanilanya itu keciuman banget gitu loh. Jadi tuh nggak kayak gimana ya, kan ada tuh flah vanila yang dibuat dari kuning telur, dan aku nggak bikin varian itu karena menurut aku itu amis guys, aku nggak suka. Jadi aku lebih suka flah vanila yang memang susu seperti ini, aku lebih suka itu, dan menurut aku lebih simple aja sih gitu. Nah ini kita bakal isi ya sesuka hati kita deh, mau sebanyak apapun terserah kalian deh, dan kita bakal susun. Nah ini yang kedua tadi sedikit agak ya agak hangus ya guys, tapi nggak apa-apa, ini biar crunchy gitu, tapi nggak hangus kok, tetap jadi. Nah ini udah, kemudian mau aku susun, aku masukin, aku taruh di rak seperti ini. Dan ini semut tuh udah mulai datengan, tau nggak? Ya ampun, mungkin karena baunya aja menggugah selera kan. Tuh aku bakal liatin nih, tuh lembut banget kan, nih tuh guys, lembut banget, dan wanginya itu loh yang nggak tahan. Rasanya juga enak kulitnya, apalagi kalau dikasih flah, ya ampun, enak banget. Habis. Nah aku mau cobain yang ada flanya, kayaknya enak banget nih ya. Kita bakal coba satu yang ada flah vanila. Aku mau coba yang ada flah vanilanya. Nih seperti ini tuh, wow, nggak sabar aku. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau cobain ya. Ya ampun guys, enak banget. Ini pas banget, manisnya pas, enak. Ya ampun, flah vanilanya full dan lembut banget. Rasanya enak, wangi, manisnya pas. Kalau menurut aku sih enaknya, ya ampun, enak guys, kan harus cobain di rumah ya. Ini tuh bikinnya gampang banget ya. Oke, lanjut, aku mau lanjut makan dulu. Oke ya, dadah. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih yang nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan kasih aku tombol like-nya. Oke, dan jangan lupa share juga di media sosial kalian ya resep-resep aku. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.